Welcome to Arnie Mabruria's channel, and enjoy the videos here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda kerusakan suatu kaum adalah ketika keadilan lenyap, kezoliman merajalela, dan orang-orang yang seharusnya menjadi penuntun justru diam seribu bahasa. Pertanyaannya, ketika kita melihat pemimpin yang zolim dan ulama yang diam, apakah ini tanda akhir zaman? Mari kita renungkan dengan hati yang jernih. Islam menjadikan keadilan sebagai tiang kehidupan. Dalam Islam, keadilan bukan pilihan, ia adalah kewajiban. Allah berfirman agar kita menegakkan keadilan, bahkan kepada diri sendiri. Maka ketika kezoliman muncul, hak rakyat diabaikan, kekuasaan disalahgunakan, yang kuat menindas yang lemah. Itu adalah tanda rusaknya amanah. Sebagaimana yang telah diingatkan Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa salah satu tanda mendekati kiamat adalah amanah disia-siakan, lalu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Bukankah kita melihat hal ini di berbagai tempat? Ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tugasnya menyampaikan kebenaran, menasihati penguasa, menjaga agama. Namun di akhir zaman, Rasulullah telah mengabarkan bahwa ilmu akan diangkat, dan di saat bersamaan, kebodohan merajalela. Ilmu diangkat bukan karena buku hilang, tetapi karena wafatnya ulama yang jujur. Sementara sebagian orang berilmu justru memilih diam, takut kehilangan kedudukan, kenyamanan, atau dukungan manusia. Maka lahirlah masyarakat yang bingung, karena suara kebenaran semakin pelan, sedangkan suara kebatilan semakin lantang. Namun, kita juga harus adil. Tidak semua diam berarti pengecut. Ada kalanya ulama menasihati penguasa secara tertutup agar maslahat lebih terjaga, tanpa memperkeruh keadaan. Ada pula yang dipenjara, dibungkam, atau dizolimi, namun tetap sabar demi menjaga agama. Maka tugas kita bukan menghakimi ulama satu persatu, tetapi memperbaiki diri, agar kebenaran tidak mati di hati kita. Mengapa ini disebut tanda akhir zaman? Karena Rasulullah mengabarkan, gading fitnah akan menyebar luas. Kebohongan dianggap biasa. Orang jujur dianggap berbahaya. Yang zolim diberi tepuk tangan. Dan ketika ulama diam, maka suara iman menjadi semakin sepi. Inilah kondisi yang membuat umat lemah, sehingga fitnah demi fitnah mudah masuk. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bukan untuk menghina pemimpin, bukan untuk membenci ulama, tetapi perbaiki iman kita. Karena kezoliman tidak akan berhenti jika hati manusia tidak kembali kepada Allah. Doakan pemimpin. Rasulullah mengajarkan mendoakan kebaikan bagi pemimpin, agar Allah berhidayah dan keadilan. Bersandar pada ilmu yang benar. Belajar agama dari guru yang amanah, bukan dari opini yang viral. Berkata benar dengan cara bijaksana. Karena amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya soal berani, tetapi juga bijak dan penuh hikmah. Jika kita melihat kezoliman, itu bukan sekedar berita, tetapi peringatan dari Allah bahwa kiamat semakin dekat, bahwa hati harus semakin dekat kepadanya, bahwa iman harus lebih kuat daripada dunia. Karena kelak, di hadapan Allah, setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban, baik pemimpin, ulama, maupun rakyat. Pemimpin zolim, ulama diam. Apakah ini tanda akhir zaman? Jawabannya, ini adalah bagian dari fitnah akhir zaman yang telah diperingatkan Rasulullah SAW. Namun yang lebih penting dari bertanya, ini tanda apa? Adalah bertanya pada diri kita. Sudahkah kita adil dalam hidup kita sendiri? Sudahkah kita jujur kepada Allah? Sudahkah kita menjaga iman di tengah badai fitnah? Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tegar memegang kebenaran, lembut dalam menyampaikannya, dan sabar dalam menjalaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for visiting, and don't forget to like, share, and subscribe to Arnie Mabruria's channel. Thanks!